Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Trias. Kali ini saya akan share resep cara bikin roti yang lagi ngehits, yaitu whole roll bread. Sebenarnya cara bikin adonannya nggak jauh berbeda dengan roti pada umumnya, hanya saja butuh trik khusus agar menghasilkan roti yang menyerupai gulungan benang wol. Dan yang istimewa adalah resep kali ini itu tuh nggak pakai whipped cream cair. Meskipun tanpa whipped cream cair bisa menghasilkan roti yang lembut, wangi seperti roti yang dijual di bakery itu, sehingga pastinya lebih ekonomis juga. Jika dihitung modalnya juga nggak lebih dari 15.000. Cakep kan? Bagaimana bisa? Apa rahasianya? Dan bagaimana cara pembuatannya? Silahkan menonton hingga akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi pada resep-resep episode selanjutnya. Bahan-bahan yang digunakan adalah, di sini saya pakai 300 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar, lalu 100 ml susu UHT full cream atau 2 sendok makan susu bubuk dilarutkan dengan 100 ml air. Lalu ada 50 gram butter, setengah sendok teh garam. Ini kalau kita pakai yang salted butter atau udah asin butternya, nggak perlu pakai garam ya teman-teman. Ini saya pakai yang unsalted. Lalu ada 3 gram ragi, ini setara dengan 1,5 sendok teh ragi instan. Nah, ini setengah sendok tehnya seperti ini. Itu sisanya sekitar 1 sendok teh teman-teman. Itu setara dengan 3 gram. Lalu ada 60 gram gula pasir, ada 1 butir telur utuh ditambah 1 butir kuning telurnya saja. Lanjut ke langkah pembuatannya. Kita masukkan bahan keringnya mulai dari tepung terigu, gula pasir, dan raginya. Lalu kita aduk hingga merata saja. Lalu kita masukkan telurnya. Lanjut kita masukkan susunya juga. Nah, di sini saya akan tambahkan pelembut ya teman-teman. Nah, pelembut ini ada yang cair, ada yang bubuk. Nah, semuanya aman asalkan dalam batas tertentu. Untuk aturan pemakaiannya silahkan dilihat di kemasannya. Nah, seperti ini pelembutnya. Nanti saya akan tunjukkan. Saya nanti akan bikin roti yang tanpa pelembut juga. Hasilnya juga sama. Dengan resep ini itu sama. Nah, fungsinya itu hanya untuk mempertahankan kelembutan. Tapi tanpa pelembut pun itu sudah lembut. Nah, nggak perlu menunggu sampai kalis, langsung kita masukkan mentega dan garam. Nah, ini sudah kalis. Nah, kita tunggu sebentar, aduk sebentar lagi. Nah, ini dia. Setelah di mixer kurang lebih 15 menit, nah ini udah kalis, warnanya sudah pucat, tidak lengket adonannya ketika dipegang, dan ketika dilebarkan seperti ini, itu membentuk lapisan tipis. Lanjut kita akan mengistirahatkannya. Ini wadah saya taburi dengan sedikit tepung agar adonan tidak lengket di wadah ya teman-teman. Kita tutup dengan kain dan kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam kita kempeskan adonannya. Nah, ini ketika dipegang gini aja tuh udah adonannya pasrah ya teman-teman. Dia udah lemes, terlihat sekali kalau ini itu adonan yang lembut jadinya. Nah, nih saya akan berikan sedikit tepung di meja adonnya biar nggak lengket ya teman-teman. Nah, ini dibantu dengan bocil. Terima kasih kebanyakan. Nah, kita bulat-bulatkan seperti ini biar nanti bisa ketika membagi itu bisa sama rata ya teman-teman. Lalu potong sesuai dengan perkiraan atau ditimbang juga boleh. Dan kita bulat-bulatkan dulu seperti ini agar nanti ketika digilas itu dia mudah dan bentuknya bagus juga. Nah, saya akan menutup sambil menggilas adonan sisanya itu saya tutup dengan kain ya teman-teman, agar kelembapannya itu terjaga. Jadi nanti rotinya yang dihasilkan tuh nggak kering.
Nah, lalu saya gilas, nggak perlu tipis-tipis ya teman-teman, karena kita nggak lagi bikin pastel. Nah, kira-kira besarnya segini, lalu kita potong-potong. Saya gunakan pisau untuk memotongnya. Nah, semakin tipis potongannya itu akan menghasilkan serat seperti gulungan benang wol. Jadi semakin tipis itu akan semakin bagus hasilnya. Karena nanti roti ini tuh kan ini segini ya potongannya ya. Nanti ketika dia itu di proofing dan di oven itu dia akan lebih mengembang lagi. Jadi kalau dia tuh udah potongannya udah besar-besar, nanti ketika dia itu di oven dan di proofing itu akan lebih besar lagi jadinya. Nah, ini untuk memastikan lebih kecil lagi, saya ulangi kayak nyincang daging gitu ya. Saya cacah tapi tetap beraturan. Lalu kita balik teman-teman, karena kalau nggak dibalik bisa dibayangkan itu yang bagian bawah itu di sisi luarnya itu nggak membentuk serat benang wol. Jadi nanti yang terlihat seratnya bagus itu di bagian luarnya. Nah, lalu ini saya isi dengan coklat di sisi. Teman-teman sesuai selera aja ya untuk isiannya. Lalu kita gulung seperti ini. Dan kita tentu kelihatan seratnya kan teman-teman ya. Lalu kita letakkan dalam loyang. Ini loyang ukuran 20 cm. Sudah saya olesin dengan minyak dan saya kasih kertas roti. Nah, ini saya akan ulangi lagi, teman-teman bisa menyaksikan caranya. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana caranya agar rotinya itu bisa lembut dan sama sih Kak seperti yang dijual di bakery-bakery. Nah, gunakan pelembut alami seperti kuning telur, butter. Nah, lebih baik pakai butter ya, karena kalau margarin itu bisa nggak pakai margarin, bisa, tapi kelembutannya nggak selembut butter. Dan butter ini nggak hanya sekedar melembutkan, tapi juga mewangikan. Dan gunakan air susu, jadi jangan air putih biasa, air susu itu bisa melembutkan dan bikin rasanya lebih enak juga. Serta gunakan tepung terigu protein tinggi. Hal ini karena tepung terigu protein tinggi itu mengandung banyak gluten yang berfungsi sebagai perekat, jadi nanti bikin adonannya molor dan lembut. Selain itu gunakan juga pelembut, ini opsional saja, jadi bisa digunakan bisa enggak. Yang terakhir, setelah roti itu matang, segera bungkus dengan plastik bakery, atau jika nggak ada bisa dimasukkan dalam kantong plastik saja. Jadi jangan biarkan roti itu dalam keadaan jangan simpan roti itu dalam keadaan terbuka tanpa dibungkus. Nah, makanya kalau di bakery-bakery itu kan satu pieces roti itu kan dibungkus selalu langsung, karena itu untuk menjaga kelembapannya. Nah, yang membuat roti itu kasar adalah selain bahannya itu kurang bagus, itu juga cara menyimpannya juga. Nah, lantas apa fungsinya air dingin? Maaf, tadi saya belum jelaskan ya, air susu yang saya pakai tadi itu air susu yang dingin. Nah, fungsinya untuk memperlambat kerja ragi. Jadi untuk roti-roti yang butuh dibentuk satu persatu seperti ini, donat gitu ya, itu biasanya saya gunakan air dingin agar adonan yang dibentuk terlebih dahulu itu nggak ngembang duluan, jadi ngembangnya sama-sama. Nah, kalau pakai air hangat malah lebih cepat lagi. Nah, ini kita akan proofing lagi selama diistirahatkan lagi, ditutup dengan kain, istirahatkan selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam bisa mengembang seperti ini. Nah, ini akan saya oven sudah saya panaskan selama 15 menit di suhu 200 derajat Celcius. Nah, ini saya semprot dengan air susu agar jadinya lembab. Nah, ini contoh yang tanpa pelembut ya teman-teman. Saya bikin 2 tanpa pelembut dan saya harapannya bentuknya seperti bunga. Nah, ternyata jadinya seperti ini ya teman-teman. Tapi meskipun bentuknya seperti itu, rasanya lembut, enak banget, wanginya dapat banget teman-teman. Nah, ini saya oven panggang di suhu 175 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 25 menit. Nah, ini di oven juga mengembang lagi ya teman-teman. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, biar moist, biar kelihatan bagus, ini sudah saya olesin dengan margarin. Dan untuk menambah aroma dan rasa, saya juga gunakan
madu. Jadi ini saya olesin dengan margarin dan madu ya teman-teman. Ini rasanya enak sekali. Ini bisa diratakan di sela-selanya, di pinggir-pinggirnya, di bawah-bawahnya, di dalam-dalamnya juga saya olesin madu. Jadi nanti susu, butter, madu itu menghasilkan rasa yang enak sekali dan aromanya juga enak sekali. Nah, ini kita bisa lihat, ini lembut sekali teman-teman. Ini jenis rotinya nggak berongga tapi berserat. Kalau berongga itu jadinya mudah patah. Nah, ini yang tanpa pelembut teman-teman. Nah, tanpa pelembut pun itu jadinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat molor kan ya, karena dia tuh berserat, dia nggak berongga. Dan salah satu tips lagi, jangan memproofingnya terlalu lama. Nah, mungkin ada yang berharap saya proofing, saya diamkan lebih lama lagi, lebih dari 1 jam. Tidak, itu akan membuat rasanya sedikit berkurang. Jadi selama di proofing, ragi itu kan bekerja. Nah, makanan dari ragi itu adalah rasa yang ada dalam adonan, terutama gula. Jadi kalau kita proofingnya lebih dari 1 jam terlalu lama, itu rasa manisnya juga berkurang, rasa dari butternya itu juga berkurang. Jadi maksimal 1 jam proofing itu dia sudah mengembang. Kalau raginya aktif ya teman-teman, itu dia pasti sudah mengembang. Nah, sudah pas. Nah, ini akan menghasilkan kue yang gemuk ya, yang mengembang dan rasanya itu juga pas. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini 5 adonan saya masukkan di loyang 20 cm. Sisanya yang 1 bulatan itu saya bagi-bagi menjadi 3, saya taruh di cup. Jadi masih ada sisa adonan lagi. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Selamat mencoba, semoga cocok dengan resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.